Kutukan dari Liang Kubur. Bagian 3. Karena tak ingin si gadis yang dalam keadaan menderita seperti itu menjadi kecewa, walau tak tahu ujung pangkal ceritanya, maka Wiro lantas saja menjawab, "Tenang, aku memang gurumu. Dan aku telah memaafkan dirimu." "Guru? Aku haus. Berikan air." "Air? Tak jauh dari sini ada mata air. Aku akan mengambilkannya untukmu." Wiro hendak berdiri, tapi hatinya ragu. Dia khawatir meninggalkan gadis itu seorang diri di situ, maka akhirnya dipanggulnya si gadis dan dibawanya berlari menuju ke mata air jernih. Setelah memberinya minum, membersihkan muka dan tangannya, serta membasahi sebagian kepala serta rambutnya, si gadis tampak lebih segar. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini tampak merah berdarah kembali. Pemandangan kedua matanya lebih terang. Ketika dia sekali lagi memandang ke arah Wiro, terkejutlah dia, dan serta-merta berusaha untuk bangkit. Wiro cepat mencegahnya dan membaringkannya kembali. "Kau tak usah takut, kau masih lemah. Berbaring saja dulu. Kau bukan guruku. Siapa kau? Mengapa aku berada di tempat ini? Mana pohon itu? Mana burung merpati itu?" "Tenang saudari, jangan banyak bicara dulu. Kau berada di tempat yang aman," ujar Wiro sambil mengusap kening cempaka. Saat itu di pelupuk mata si gadis terbayang kembali apa yang dilihatnya 4 hari lalu. Serta-merta dia menjerit, orang jahat itu, teriaknya sambil menunjuk ke atas. Dia mengubur orang tua itu hidup-hidup. Lihat, burung-burung gagak hitam." Kepala orang tua itu mulai mereka patuki. Mereka mencongkel kedua matanya, mencabik pipi, mulut dan hidungnya. Cempaka terhenyak kelemasan dan terbaring kembali setengah sadar, setengah siuman. Jilid 8. Kalimundu berlari sekencang-kencangnya menuruni bukit. Di satu tempat di kaki bukit, pemuda ini menyelinap ke balik semak belukar, menunggu dan mengintai. Merasa yakin tak seorang pun dari 3 iblis bergigi biru mengejarnya, maka dia lantas duduk menjelepok di tanah dan memeriksa luka di tangan kirinya. 3 jarinya pupus ditebas golok lawan. "Bangsat, kurang ajar. Aku bersumpah membalas kejadian ini. Aku bersumpah," merutuk dan menyumpah pemuda itu. Luka di tangan kiri tidak mengucurkan darah lagi karena waktu lari tadi dia sempat menotok urat besar di pergelangan tangan kiri. Tapi rasa sakit masih mendenyut. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Kalimundu bertanya pada diri sendiri. Langsung ke puncak merbabu menyelidik pertapaan. Atau pulang dulu ke Kuto Gede. Setelah menimbang-nimbang beberapa lama, pemuda itu memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kuto Gede. Sudah 3 bulan dia meninggalkan rumah. Ada baiknya memang dia pulang dulu sambil menunggu kesembuhan lukanya. Sebelum bangkit berdiri, Kalimundu kembali mengintai dan memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dia memaki karena tidak sempat melarikan diri dengan kudanya. Tetapi diam-diam dia juga merasa heran, mengapa 3 iblis bergigi biru tidak mengejarnya. Padahal di puncak bukit itu dia telah meninggalkan kuda miliknya. Tidak bisa tidak, pasti mereka punya rencana, ujar Kalimundu dalam hati. Lalu perlahan-lahan dia berdiri. Tapi baru saja bergerak bangkit, tiba-tiba dia mendengar seperti suara orang tertawa. Suara tertawa itu datang dari jauh. Menggema aneh, makin dekat, lalu lenyap dan berganti dengan ucapan yang menegur dirinya. Kalimundu, apa yang telah kau alami, Kalimundu? Hahaha, bahumu ditusuk orang, 3 jari tangan kirimu buntung? Hahaha, mana kehebatan ilmu silat 4 penjuru angin itu? Kau tak berdaya. Ternyata kau masih lemah, kepandaianmu masih rendah. Kalimundu memandang berkeliling. Dia tidak melihat siapapun di tempat itu. Lalu, siapa yang bicara? Suara itu laksana datang dari langit, tapi juga seperti keluar dari tanah. Dan suara itu seperti dikenalnya. Tapi karena menggema, sulit diterkanya. Mungkinkah tempat sekitar situ dihuni oleh hantu? Siapa yang barusan bicara? Tunjukkan dirimu, ujar Kalimundu pula. Hahaha, kau tidak mengenali suaraku, tak mengapa. Aku adalah roh dari Liang Kubur. Kemanapun kau pergi aku akan selalu mengikuti. Apapun yang kau lakukan dan apapun yang terjadi dengan dirimu, aku akan selalu menyaksikan. Hahaha, kau manusia buronan kutukanku, Kalimundu. Apa yang barusan kau alami merupakan kutukan pertama. Hahaha, terkejutlah Kalimundu. Parasnya menjadi pucat. Guru kita Likumba, kaukah itu? Kalimundu bertanya dengan suara bergetar. Aku bukan gurumu, aku bukan kita Likumba. Aku adalah roh pembawa kutuk yang akan mengikuti kemana kau pergi.
Hahaha, aku tidak percaya, bentak Kalimundu seraya berdiri. Mana ada roh yang bisa gentayangan? Kau hantu busuk, setan pelayangan. Mengganggu orang secara pengecut, pengecut. Abis berkata begitu, Kalimundu balikkan tubuh dan lari sekencang yang bisa dilakukannya. Di belakangnya terdengar suara tawa bergelak yang makin lama makin menjauh dan akhirnya lenyap sama sekali. Dengan napas mengengah-engah, Kalimundu memperlambat larinya. Berkali-kali dia berpaling ke belakang. Tak ada yang mengejar, tak ada yang mengikuti. Rosialan, di mana kau? Ayo bicara lagi, perlihatkan dirimu, teriak Kalimundu jadi berani. Tak ada jawaban, tak ada yang memperlihatkan diri. Kurang ajar, jangan-jangan tadi aku bermimpi atau terbawa larut pikiran yang bukan-bukan. Pikir pemuda itu. Dengan perasaan lebih tenang, dia melanjutkan perjalanan menuju Kuto Gede. Kira-kira setengah hari perjalanan sebelum tiba di Kuto Gede, dia sampai di sebuah desa, langsung menuju ke sebuah rumah yang penghuninya dikenalnya. Di sini Kalimundu meminjam seekor kuda. Dengan menunggang kuda, dia melanjutkan perjalanan pulang ke Kuto Gede. Rumah kediaman orang tua Kalimundu terletak di pinggir timur kota. Sebuah rumah besar dan bagus karena ayahnya adalah seorang tumenggung. Ada berita yang tersebar mengatakan bahwa Suro Bledek, ayah Kalimundu, merupakan salah seorang terkaya di kota raja. Sawahnya berhektar-hektar, ternaknya tak terhitung. Rumahnya lebih dari 5, dan setiap rumah dihuni oleh seorang istri. Harta kekayaannya berupa perhiasan dan uang tidak terbilang. Dan kabarnya, semuanya itu dimiliki dan didapat sang tumenggung secara curang. Dengan jalan membujuk, kalau tidak berhasil dengan memeras, merampas, atau cara kekerasan lainnya, termasuk istri-istri mudanya yang berjumlah 6 orang itu. Begitu sampai di halaman rumah, Kalimundu langsung melompat dari kuda dan lari masuk ke dalam. Seorang penjaga yang kebetulan tegak dekat pintu segera menyongsong. Ayah dan ibuku ada di dalam. Si penjaga tampak gugup. Raden, ayah Raden sedang tidak di rumah. Sudah lama sekali Raden tidak kelihatan. Saya akan merapikan kamar tidur Raden. Tidak perlu, kau panggilkan saja juru obat kemari. Lalu Kalimundu bergegas masuk. Raden. Si penjaga seperti berusaha hendak menahannya. Apa-apaan kau ini berani menghalangi jalanku, bentak Kalimundu. Dengan marah didorongnya penjaga itu hingga jatuh ke lantai. Lalu dia bergegas masuk ke dalam. Ibu, aku pulang, berseru Kalimundu. Pemuda ini adalah anak tunggal yang sangat manja pada ibunya. Itulah sebabnya dia mencari si ibu lebih dulu. Dia langsung menuju kamar tidur ibunya. Berseru memanggil sekali lagi, lalu mendorong pintu. Ternyata pintu itu dikunci dari dalam. Ibu, aku tahu kau ada di dalam. Lekas bukakan pintu. Aku terluka, Bu. Tak ada jawaban. Tapi Kalimundu sempat mendengar suara ranjang berderik dan suara orang berbisik-bisik. Karena curiga, Kalimundu pergunakan kekuatan untuk melabrak pintu. Pintu terpentang lebar. Kalimundu melompat masuk ke dalam dan sesaat kemudian terdengar teriakan pemuda ini. Manusia-manusia keparat, kotor busuk. Jahanam, di atas ranjang, seorang perempuan separuh baya berwajah ayu tapi pucat dan membeliak tampak ketakutan sambil menutupi auratnya yang telanjang dengan selimut. Di sudut kamar, seorang lelaki yang dikenal Kalimundu sebagai salah seorang sahabat dekat ayahnya tengah berusaha memakai celana sambil lari ke arah jendela. Dengan cepat dia membuka jendela, lalu melompat keluar. Tapi Kalimundu lebih cepat lagi. Keparat haram jadah, mau lari kemana kau? Dengan kecepatan kilat, Kalimundu menyambar sebatang tombak yang dipajang di dinding kamar. Senjata ini dilemparkannya ke arah orang yang lari. Sang ibu di atas ranjang terpekik ketika melihat tombak itu menancap di punggung, tembus sampai ke dada. Orang yang hendak melompat jendela mengeluh tinggi, terhuyung nanar, lalu jatuh tersungkur di samping jendela. Kalimundu anakku, kau membunuh Pangeran Sarwo Aling, teriak perempuan di atas ranjang. Persetan siapa yang kubunuh? Kau juga akan kuhabisi, perempuan kotor, teriak Kalimundu. Pemuda ini cabut tombak yang menancap di tubuh Pangeran Sarwo Aling, lalu dia membalik. Jangan bunuh aku, Kalimundu. Aku akan ceritakan semua padamu apa yang terjadi. Ayahmu ditangkap 2 bulan lalu. Dituduh ikut terlibat rencana memakzulkan Sultan. Pangeran Sarwo berusaha menolong. Sesaat Kalimundu terkejut mendengar keterangan ibunya itu. Namun di lain saat, kemarahan dan kejijikannya tak dapat dibendung lagi. Dia berteriak sambil memegang tombak berlumur darah. Perempuan bejat,
Suami di penjara, kau menjual tubuhmu pada orang lain. Mampus, kau harus mampus. Jangan, Kali, teriakan sang ibu hanya setengah jalan. Tombak yang dilemparkan puteranya menancap tepat di perutnya yang telanjang. Perempuan itu rebah keranjang. Selimut dan spray putih serta-merta bersibak darah. Kalimundu berteriak seperti orang gila. Lalu ia menghambur keluar kamar. Lari ke halaman dan naik ke atas punggung kuda. Binatang itu dipacunya kencang-kencang tanpa tujuan tertentu. Yang penting dia ingin meninggalkan rumahnya, meninggalkan Kuto Gede yang dianggapnya kini bagai tempat manusia-manusia bejat. Pemuda itu tidak tahu berapa jauh dia telah meninggalkan Kuto Gede. Ketika dia sadar, diperlambatnya lari kudanya. Memandang berkeliling, ia dapatkan dirinya berada di pinggir daerah persawahan. Dia tahu itu adalah sawah-sawah milik ayahnya yang didapat secara memeras. Sesaat Kalimundu ingat pada ucapan gurunya, Kitalikumba, yang mengatakan bahwa ayahnya orang manusia yang serakah. Perlahan-lahan Kalimundu memutar kudanya menjauhi daerah persawahan itu. Hujan gerimis mendadak turun. Bersamaan dengan terdengarnya deru angin, tiba-tiba telinganya menangkap suara gelak tawa. Suara tawa menggema yang makin lama makin dekat. Suara tawa sama seperti yang didengarnya beberapa waktu lalu. Kuda yang ditunggangi Kalimundu meringkik keras. Lalu terdengar suara itu, Kalimundu, Kalimundu, aku roh pembawa kutuk, aku datang lagi menemuimu. Hahaha, ayahmu di penjara, ibumu main gila, kau membunuh Pangeran Sarwo Aling, kau juga membunuh ibu kandung yang melahirkanmu. Sungguh hebat dirimu, Kalimundu. Tapi sadarilah apa yang terjadi. Itu merupakan sebagian dari kutukanku atas dirimu. Hahaha, jahanam, aku tidak takut pada kutukanmu. Perlihatkan dirimu, roh busuk pengecut, teriak Kalimundu. Jangan takabur, Kalimundu. Mulutmu bicara berani, tapi nyalimu sebenarnya sudah lumer. Hahaha, penuh marah, Kalimundu alirkan tenaga dalam ke tangan kanan. Lalu dia menghantam ke tempat di arah mana diperkirakannya makhluk yang bicara berada. Bukek, Kalimundu terpekik. Pukulan mengandung tenaga dalam yang baru dilontarkannya membalik melabrak dadanya sendiri. Tubuhnya mencelat dari punggung kuda dan jatuh terkapar di tanah. Hahaha, hanya sampai di situ kehebatanmu, Kalimundu. Ilmumu hanya secuil kecil, bangsat, keparat haram jadah. Kalimundu memaki habis-habisan. Kalimundu, lihat luka di tangan kirimu. Luka itu tak bakalan sembuh. Akan membusuk dan kebusukan itu akan kau bawa-bawa sepanjang umur. Hahaha, tapi kutukanku tidak hanya sampai di sana, Kalimundu. Pergilah temui kekasihmu. Lihat apa yang terjadi dengan orang yang paling kau cintai itu. Hahaha, kutukanku akan berjalan terus, Kalimundu. Akan berjalan terus. Ucapan dan suara tawa terdengar semakin perlahan. Sayup-sayup dan akhirnya lenyap sama sekali. Kalimundu terperangah. Kata-kata makhluk tak kelihatan tadi untuk pertama kalinya mengingatkannya pada kekasihnya. Sesaat dia merasa ragu, namun akhirnya diputarnya kudanya kembali menuju Kuto Gede. Jilid 9. Nenek berwajah seram itu sesaat mengusap keringat yang mengucur di keningnya, lalu meneruskan kembali melatih jurus-jurus silat yang baru diciptakan dan dikembangkannya. Gerakannya serta-merta terhenti ketika matanya melihat seekor merpati kelabu melayang turun dan hinggap di ujung atap rumah kediamannya. Akhirnya anak itu mau mengerti juga, mau mengikuti kehendakku. Wiku Ambar masuk ke dalam rumah. Ketika keluar, tangannya menggenggam beras. Beras ini ditebarkannya di halaman. Burung merpati di atas atap segera turun ke tanah dan mematuki beras yang bertebaran. Aku harus segera berangkat ke sana. Sudah 4 hari lebih dia terikat di atas pohon. Dasar anak nakal, kalau dari dulu-dulu dia mengikuti keinginanku, tak bakal dia menderita begitu rupa. Wiku Ambar tinggalkan tempat kediamannya. Berlari menuju ke timur secepat yang bisa dilakukannya. Kita kembali dulu pada Cempaka yang telah mendapat pertolongan dari pendekar 212, Wiro Sableng. 1 hari setelah Cempaka diturunkan dari atas pohon, gadis itu masih berada di dekat mata air jernih, ditemani oleh Wiro. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi kesehatannya tak kurang suatu apa. Malam ini kita masih harus bermalam di sini, Cempaka. Besok kurasa kekuatanmu sudah pulih. Apakah kau akan pergi ke tempat gurumu atau kemana? Bertanya Wiro. Untuk beberapa lamanya Cempaka tak menjawab. Dia menimang-nimang buah semangka hutan yang dicarikan Wiro untuknya. Aku tak tahu mau pergi kemana. Akhirnya terdengar suara Cempaka. Tapi yang jelas aku tak akan mau lagi menemui guru.
Aku tidak benci atau mendendam padanya. Kurasa antara aku dan dia tak ada hubungan apa-apa lagi. Dia menganggap aku sebagai murid yang tidak patuh. Murid durhaka. Cempaka menarik napas dalam. Sebenarnya ada silang sengketa apa antara kau dengan nenek sakti bernama Wiku Ambar itu? Bertanya Wiro. Cempaka tak menjawab. Kalau kau tak mau menceritakan, tak jadi apa, ujar Wiro. Karena kau telah menolongku, aku bersedia memberitahu, berkata Cempaka pada akhirnya. Sewaktu aku masih kecil, mungkin pada usia 5 tahun, guru menjodohkan aku dengan putra seorang sahabatnya yang juga dari dunia persilatan. Orang itu bernama Ronggo Gampito dan putranya bernama Jatayu. Setahuku Ronggo Gampito adalah salah seorang tokoh silat istana. Tepat pada usiaku yang ke-20, guru memberitahu soal perjodohan itu. Tentu saja aku terkejut. Sebelumnya aku sudah beberapa kali bertemu dengan Jatayu. Dia tidak jelek, sikapnya sopan dan kepandaian silatnya mengagumkan. Tapi sejujurnya aku tidak bisa menerima tindakan guru seperti itu. Aku menganggap Jatayu kawan, atau katakanlah saudara belaka. Untuk menjadi istrinya, aku menolak. Sebabnya, memotong Wiro, aku belum ada niatan kawin. Apa gunanya aku digembleng sampai 20 tahun kalau hanya berakhir pada suatu perkawinan yang akan membuat diriku mendekam di rumah saja. Singkat cerita, guru menjadi marah karena penolakanku. Kabarnya dia juga didamprat habis-habisan oleh Ronggo Gampito yang menganggap guru membuat janji palsu. Hubungan mereka jadi tidak baik. Dan persoalannya jadi bertambah runyam karena Ronggo Gampito menebar luaskan kejadian itu pada tokoh-tokoh persilatan lainnya. Wiro garuk-garuk kepala dan tersenyum. Dia ingat keadaan dirinya sendiri yang beberapa kali hendak dijodohkan secara seenaknya oleh beberapa tokoh silat. Masih untung hal itu tidak mendatangkan silang selisih. Kenapa kau tersenyum? Kau mentertawakan diriku? Tanya Cempaka. Wiro gelengkan kepala dan balik bertanya. Kau menolak dijodohkan dengan Jatayu karena belum ada niatan kawin. Begitu, mungkin ada pemuda lain di hatimu? Paras Cempaka tampak menjadi merah. Sejak kecil sampai jadi orang begini rupa, yang aku ketahui hanya tempat kediaman guru, hutan belantara, bukit dan lembah, puncak gunung dan sungai. Orang yang selalu berhubungan denganku hanya guru sendiri. Aku tidak mengenal arti hubungan laki-laki dengan perempuan. Wiro terdiam dan merasa kasihan mendengar pengakuan si gadis. Kalau begitu, memang sudah saatnya kau melakukan perjalanan, mengarungi dunia persilatan untuk mengetahui segala keindahan dan keburukannya. Aku pikir begitu, sahut Cempaka. Dia menatap dada pendekar 212 yang tidak mengenakan pakaian, lalu berkata, sudah lebih sehari kau tidak memakai baju. Apa kau tidak membawa pakaian lain? Wiro menggeleng. Kulit dada dan perutmu tampak luka lecet. Kau tidak berusaha mengobatinya, hanya lecet sedikit waktu turun dari pohon tinggi itu. Akan sembuh sendiri, karena menolongku kau jadi cedera. Kau orang baik, Wiro tertawa lebar. Seumur hidup baru kali ini ada orang yang bilang aku orang baik. Padahal, mungkin aku bukan orang baik. Cempaka kini yang tertawa lebar. Kalau begitu, aku harus hati-hati padamu, katanya. Lalu dia bertanya, apa sih arti jarahan 3 angka di dadamu itu? Angka 212, guruku yang menorehkannya di dadaku. Panjang ceritanya, ini menyangkut soal hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya. Aku tak dapat menceritakannya padamu. Luar biasa, kata Cempaka, lalu perlahan-lahan dia berdiri. Kau hendak kemana? Bertanya Wiro. Aku ingat sesuatu, antarkan aku ke pohon besar tempat aku diikat itu. Apa perlunya? Tanya Wiro lagi heran. Ada sesuatu yang ingin aku lihat. Tengkorak itu, Cempaka menggeleng. Dipegangnya bahu sang pendekar seraya berkata, antarkan saja aku. Nanti aku katakan padamu apa yang ingin aku lihat. Aku tak sanggup menggendongmu sejauh itu. Siapa minta digendong? Aku kuat berjalan sendiri. Hanya jangan cepat-cepat, kata Cempaka sambil merengut. Jangan marah, kau minta gendong pun aku tak keberatan. Tapi ingat kataku tadi, aku mungkin bukan orang baik-baik. Waktu menolongmu turun dari pohon dan memanggulmu tempo hari ke tempat ini, aku tidak berbuat yang bukan-bukan. Tapi kalau sekali ini aku menggendongmu, mungkin tangan atau hidungku akan berlaku jahil. Hahaha, nah, itu sebabnya aku tak mau digendong. Wiro garuk kepala sambil tertawa. Akhirnya dipegangnya lengan sang dara dan keduanya meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di bawah pohon, Cempaka langsung memandang dan meneliti ke atas.
Perhatiannya dipusatkan pada cabang di mana sebelumnya dia diikat. Matanya mencari-cari, tapi tetap saja dia tak melihat benda yang dicarinya itu. Apa sih yang sebenarnya kau cari? Tanya Wiro. Kau lihat cabang tempat aku diikat tempo hari? Ya, jelas kulihat dari sini, jawab Wiro. Apa kau melihat ada seekor burung merpati kelabu hinggap di cabang itu? Tidak. Tapi apa? Tanya Cempaka. Aku ingat, waktu aku naik ke atas cabang tempat kau terikat, aku melihat seekor merpati kelabu bertengger pada cabang tepat di sebelah bawahmu. Binatang itu kulihat aneh, tidak bergerak seolah membatu. Tapi karena aku sibuk berusaha melepaskan dirimu dari ikatan, aku tidak terlalu memperhatikannya. Kini burung itu tak ada lagi di sana. Kau ingat apa yang terjadi kemudian? Apakah burung itu terbang atau bagaimana? Wiro mengingat-ingat sambil garuk-garuk kepalanya. Sulit mengingat karena aku kurang memperhatikan. Wiro menggaruk lagi. Cobalah putar otakmu, Wiro. Ini penting sekali, kata Cempaka pula. Wiro berusaha mengingat lagi. Waktu itu kau tiba-tiba siuman sebentar. Pada saat yang bersamaan, burung merpati itu tiba-tiba kulihat terbang meninggalkan pohon. Apa yang kau lakukan saat itu? Kau mengusik burung itu? Tidak. Burung itu terbang sendirinya ketika kau siuman. Waktu siuman, kalau aku tidak salah ingat, kau menghembuskan napas panjang lalu pingsan lagi. Itulah kuncinya, seru Cempaka. Kunci apa? Tanya pendekar 212 heran. Aku akan ceritakan padamu. Kau pasti tidak mengerti kalau tidak aku jelaskan. Lalu Cempaka menerangkan mengenal burung aneh yang diletakkan gurunya di cabang pohon. Bahwa burung itu hanya akan terbang jika dia meniupnya, dan sebagai pertanda bahwa dia berubah pikiran, mau mengikuti keinginan Wiku Ambar untuk dijodohkan dengan Jatayu, putra Ronggo Gampito. Kalau begitu, pasti saat ini gurumu tengah menuju kemari, ujar Wiro pula. Betul, pasti dia tengah menuju kemari karena menyangka aku meniup burung itu sebagai pertanda aku setuju dengan perjodohan. Padahal aku meniup secara tidak sadar dan hanya kebetulan saja pada saat siuman sebentar itu. Wiro, mari kita lekas-lekas pergi dari sini, berkata Cempaka sambil memandang berkeliling seolah-olah khawatir kalau sang guru tahu-tahu sudah ada di tempat itu. Tunggu dulu, kata Wiro seraya menarik tangan si gadis. Ada apa Wiro? Kau masih ingin berlama-lama di tempat bau busuk dan menyeramkan ini? Sekilas Cempaka berpaling ke arah tengkorak kepala Kitali Kumba yang masih ada di tempat itu, dikerubungi lalat dan belatung serta menebar bau busuk luar biasa. Apakah kau tidak berniat memberi sedikit pelajaran pada gurumu yang telah memperlakukanmu seenak perutnya itu? Sudah kubilang, aku tidak mendendam padanya. Maksudku bukan melakukan tindak kekerasan. Lalu, sudah, serahkan saja padaku, jawab Wiro. Kau sembunyilah di balik semak belukar sana. Ingat, apapun yang terjadi, jangan sekali-kali kau mengeluarkan suara. Cempaka hanya bisa geleng-geleng kepala. Sambil angkat bahu, dia lalu melangkah ke semak belukar lebat yang ditunjuk Wiro. Jilid 10. Semakin dekat dia ke pinggiran rimba belantara itu, semakin dipercepatnya larinya. Hatinya senang sekali mengetahui bahwa muridnya akhirnya menyetujui keinginannya untuk dijodohkan dengan Jatayu. Dia akan meminta Ronggo Gampito mengadakan pesta besar-besaran, mengundang sekian banyak tokoh persilatan, menanggap wayang semalam suntuk, menghidangkan permainan gamelan dengan penyanyi-penyanyi terkenal. Lalu, permainan silat di panggung terbuka tentunya. Dia betul-betul gembira. Akan dipeluk dan diciumnya sang murid begitu dia menemuinya. Cempaka, aku datang, berseru Wiku Ambar ketika dia sampai di tikungan jalan di pinggir hutan. Di sini dia membelok ke kiri langsung masuk ke dalam hutan menuju pohon besar. Tapi hatinya serta-merta tercekat ketika hidungnya disambar bau busuk luar biasa. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Wiku Ambar segera tahu kalau itu adalah busuknya bau bangkai manusia. Cempaka, teriak si nenek lagi. Suaranya masih keras, tapi lidahnya menjadi agak keluh, tanda ada kekhawatiran merasuk dirinya. Wiku Ambar sampai ke dekat pohon besar dan tinggi itu. Kedua kakinya laksana dipantek ke tanah ketika matanya membentur sosok tengkorak kepala manusia yang tertanam di tanah, dikerubungi lalat dan belatung. Cempaka, si nenek keluarkan suara berdesis. Lututnya goyah, wajahnya yang keriputan menjadi pucat. Cempaka muridku, kau. Wiku Ambar mendongak ke atas sambil melangkah lebih dekat ke pohon besar. Dadanya lega ketika dia melihat masih ada sosok tubuh di atas cabang sana. Tapi, kedua mata si nenek ini membeliak. Muridnya mengenakan pakaian biru gelap.
Sedang sosok tubuh yang kini ada di atas pohon mengenakan celana putih bertelanjang dada. Secepat kilat Wiku Ambar melompat dan memanjat ke atas pohon. Dia berteriak keras ketika mendapatkan orang yang terbaring menelungkup di atas pohon ternyata bukan Cempaka, melainkan seorang lelaki bertelanjang dada yang tubuhnya sebelah atas penuh kotor tertutup lumpur. Kemana lenyapnya Cempaka? Bagaimana mungkin ada orang sanggup memutus benang sutranya? Dan siapa pula keparat berambut gondrong yang mukanya tidak kelihatan ini? Kurang ajar, siapa kau? Mana muridku Cempaka? Teriak Wiku Ambar. Tangannya hendak menghantam, tapi tiba-tiba sosok tubuh yang terbaring di atas cabang bergerak dan palingkan kepalanya. Si nenek melihat satu wajah yang penuh coreng-moreng dengan lumpur. Sepasang matanya membeliak berputar-putar, terkadang hanya bagian putihnya saja yang kelihatan. Mulut terbuka lebar dipencong-pencongkan, sedang lidah sesekali diulurkan panjang-panjang. Dari hidung yang dikerenyitkan keluar suara mendengus berulang kali.